lillahi ta'ala. Begitu Bu ya. Terus yang terakhir. Yang kedua Pak. Bukan pertanyaannya itu. Yang terakhir adalah sholat iadah. Contoh, Ibu kemarin katanya travel ke Wali 8. Ya. Lalu kemudian subuhnya itu karena berbagai halangan subuhnya tidak bisa sholat, misalkan terkendala banjir atau ada tanah longsor sehingga tidak bisa ngapa-ngapain bisnya itu, akhirnya subuhnya itu tidak bisa, tetap tidak usah sholat di tempat, sudah tidak usah. Nah nanti ketika nyampe di tujuan itu sholat lagi, namanya sholat iadah, mengganti. Jadi ada sholat adaan, menunaikan, ada qodhoan, ada iadah tanah. Paham? Terus masalah makmum masbuk, itu makmum masbuk. Kalau dalam fikih itu namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang terlambat. Jadi ketika Ibu sholat berjamaah di sini, lalu imam itu sudah baca kunut, ya, sudah baca kunut. Nah itu termasuk Ibu nutut sama rokaat yang kedua. Jadi Ibu termasuk kategori sholat yang rokaat kedua. Ikut saja, itu yang nanggung adalah imam. Begitu imam assalamualaikum, Ibu melanjutkan rokaat yang kedua untuk menyempurnakan sholat subuh. Gitu. Ibu termasuk kategori rokaat yang pertama itu sebagai nilai pahala berjamaah. Begitu, Islam itu simple. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah itu menjadikan agama itu bukan agama yang menakutkan, bukan agama yang menghebohkan, bukan agama yang memberatkan, asalkan tahu ilmunya. Tak rembo cerita lambok ketika bo embi embau. Adzan tak repan bahasaan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ta'abu kabah jom tina jom engkau nurut tarawih kada lena bang afdol kencana oleh banyak. Nah kak dinto Nabi tidak didasari ilmu, padahal memutuskan puasa itu adalah pahala. Umpama panjenengan ngakui penyakit begitu ada langsung cegah misalkan, tidak apa-apa, sholat isya dulu, sholat tarawih dulu, baru setelah itu makan. Tetapi dibatalkan dulu puasanya. Jadi rembagu lah, Cina jom, enggak lah. Cina kok le kencana le tebel ke pangeran, Cina sekalian kok aku ke amari terawihan. Itu tidak boleh, gitu ya. Terus yang terakhir tentang wudu. Kenapa wudu? Yang dengan suami istri itu. Oh, ya. Ada beberapa pendapat itu dalam tafsir Al-Bayan. Imam As-Suyuti, kebetulan saya baru baca Al-Quran tadabbur ayat itu. Nah, suami istri itu mahram. Tidak boleh. Menurut menurut Imam Syafi'i, kalian ketika menyentuh dengan suami wajib ambil wudu. Wa'indah Syafi'iyah. Tetapi wa'indal Hanafiyah, menurut pendapat Imam Hanafi pun tidak batal wudu sepanjang panjenengan kak dinto tak kukikuk. Apa kukikuk? Tak kukikuk mubasyarah. Nah itu tetap tidak apa-apa, tidak batal. Tidak batal.
sepanjang tidak jima, sepanjang tidak kukikuk dengan suaminya, tetap tidak batal menurut Imam Hanafi. Tapi mayoritas kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, madhabnya Imam Syafi'i, maka ketika kita menyentuh suami wajib ambil wudu. Kenapa? Karena ayat itu bermakna iltimas. Jadi menyentuh saja wajib ambil wudu. Tapi menurut Imam Hanafi, jima sepanjang tidak kukikuk embian penglagena tak betal. Kukikuk ruwo, oni kukikuk jima. Mun bahasa fikih jima, mun bahasa orang nangkaan kukikuk nih. Sepanjang tidak kukikuk itu tidak tapi itu pendapatnya Imam Hanafi. Mayoritas Imam Hanafi madhabnya di daerah India, di daerah Pakistan. Tetapi mayoritas di Indonesia, terutama di Bondowoso, madhabnya adalah Imam Syafi'i. Berarti itu lebih aman mengambil pendapat yang wajib ambil wudhu lagi. Silakan baca tafsir Al-Bayan karya Imam As-Suyuti. Awal tawil tubil misah. Jadi iltimas itu adalah maksudnya jima menurut Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah mubasyarah, menyentuh. Itu mungkin ada lagi? Ada lagi yang Terima kasih. Ini Pak Ustadz, kan akhir-akhir ini ya kan banyak berkembang beberapa pendapat dari beberapa ulama ya Pak Ustadz. Seperti misalnya kita pakai mukena, terus mukenanya itu pada waktu sholat itu sampai ke tempat ke sujud kita itu kan ada beberapa yang mukenanya ya? Iya, kan misalnya seperti kita sujud ini pas mukenanya itu kena ke di tempat sujudnya gitu. Itu kan ada beberapa ulama yang mengatakan sholat kita tidak sah. Terus pertanyaan saya yang kedua yaitu tentang makmum yang masuk itu ya Pak Ustadz. Misalnya kita melaksanakan sholat berjamaah untuk sholat isya misalnya. Terus saya datang itu sudah rokaat terakhir gitu Pak Ustadz. Berarti saya ketinggalan 3 rokaat ya. Nah setelah imam itu salam gitu kan, otomatis saya berdiri. Nah kekurangan 3 rokaat ini dilaksanakan 2 rokaat salam atau 3 rokaat langsung salam. Mungkin itu ketidaktahuan saya. Matur suwun Pak Ustadz. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi siapa? Ada lagi? Satu. Ayo. Luar. Tentang enggak apa-apa tadi ya. Bebas. Atau mungkin ada yang kerasukan? Ya itu. Iya. Kebetulan saya termasuk pakar. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya. Menurut para ustadz atau para penceramah, bahwa kita sejak lahir itu sudah dikemasukan jin. Jin ini apakah selalu baik? Karena ini sudah sejak lahir sudah ikut. Itu jin apa dan kerjaannya apa? Kemudian jin yang istilahnya yang diundang oleh para dukun-dukun misalnya, supaya orang itu sakit. Nah ini gimana penjelasannya? Mungkin dengan tadi rupiah itu nanti ini ada kaitannya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Saya mulai dari pertanyaan terakhir. Jadi memang kita sejak lahir kita langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi jin, namanya jin korin. Hatta Rasulullah, kata sahabat, iya termasuk saya. Jadi Rasulullah juga ada jin yang namanya jin korin, jin pendamping. Kalau menurut ahli thariqah suluk tretan seempat itu jin korin. Makanya ketika semakin soleh orang yang ahli ibadah, maka ketika mati yang bersangkutan, yang mati ya tetap mati, akan kembali ke alamul arwah,
kembali kepada alam illiyin. Terus yang bergentayangan itu siapa? Jin pendampingnya. Tergantung perilaku semasa hidup dunia. Nah, ketika dia beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, maka fotokopi korin itu akan menampakkan sesuatu yang tentu, yang menyejukkan dan tidak menakutkan. Tapi coba yang bersangkutan itu bajingan, maling, perampok, begitu mati, ya tetap mati orangnya. Arwahnya itu akan kembali ke alam arwah. Nah, yang bergentayangan jin coba itu siapa? Itu jin korinnya, jin pendampingnya. Sehingga ketika perilakunya itu menakutkan, maka penampakan yang menakutkan tatanggana kenika nyaman jin korin. Berkaitan dengan orang yang kena sihir, jin itu beda telok, beda jin nasab, jin keturunan. Jadi kalau kita itu mbah sakte itu 7 turunan itu. Tetapi dipilih kepada anak-anaknya yang ruhiyahnya lemah. Kalau sudah anaknya, cucunya. Kalau sudah cucunya, cicitnya. Sampai 7 turunan. Itu namanya jin nasab, jin keturunan. Yang kedua adalah jin karena amalan. Saya kemarin meruqyah salah satu dari Pandaan, datang ke rumah. Kemudian anak SMA baru lulus SMK. Nah, yang bawa ke rumah itu Polsek Botolinggo, Pak Parti. Rombongan ke rumah ibu. Namun orangnya itu ketika saya ruqyah, saya ajak bicara, ternyata dia itu jinnya begitu lulus dia reha-reha. Kemudian ketika jalan ada tulisan lembaran, tulisan kertas jebeun. Nah, itu disangka sebagai amalan pengasihan. Pas janjian, hei ayo kita, siapa yang cepat menembak cewek itu dengan amalan itu. Hanya diamalkan dengan amalan saya nemu ning jalan gini kan. Ya malaki. Nah, yang 2 itu sampai sekarang hilang, tiada rimbanya. Untung anak ini ketemu dengan Kapolsek Botolinggo, dibawa ke rumah. Saya ruqyah. Nah, ini adalah amalan-amalan yang mendatangkan jin yang tidak ada mursidnya, yang tidak ada gurunya. Nah, ketika dia sudah kerasukan jin, tidak ada yang bisa membentengi, tidak ada yang bisa memberikan bimbingan, tidak ada. Alhamdulillah kemarin ketemu saya, anak ini sudah sehat dan kerja di Bali katanya. Itu namanya jin amalan. Mun jin kiriman, saya sering. Kemarin itu saya datang kedatangan tamu ke rumah rombongan itu dari Jember. Bilang, Pak Ustadz ya, saya ini, ibu punya anak? Tidak Pak Ustadz, saya sebetulnya bukan mandul, tapi anak saya itu 3-tiganya itu keguguran. Kenapa ibu? Apa kandungannya lemah? Tidak Pak Ustadz, saya korban KDRT. Jadi kebetulan mohon maaf ya, barangkali suaminya yang tentara. Saya tidak maksud untuk menyindir, tidak. Ini sejarah cerita yang saya sampaikan biar jadi pemikiran buat kita, bahan renungan. Suami saya itu tentara. Setiap saya bertengkar, langsung perut saya ditendang. Bila ini bu, saya tidak ngarang, bila orang Jember dia, akhirnya keguguran. Hamil lagi Pak Ustadz yang kedua, tengkar lagi, ditendang lagi, keguguran lagi, sampai 3 kali. Saya ini digantung Pak Ustadz. Maksudnya digantung, suami saya nikah lagi, saya mau gugat cerai nggak bisa. Enak diriku kan. Bukan begini. Jadi digantung hidupnya itu. Makanya saya benci sama laki-laki. Loh, terus
Memangnya kenapa laki-laki saya gitu kan? Saya kan tersinggung laki-laki. Saya pacari laki-laki itu. Memangnya pacarnya itu berapa? 30 orang. Caranya bagaimana memacari laki-laki? Di Facebook tebar pesona. Makanya jaga suami ibu itu. Jangan terpengaruh gara-gara I love you di Facebook, di WA, di like. Jangan terpengaruh, khawatir kena korban tipe-tipe ibu ini dipacari. Betul ini, fakta ini Bu. Bahkan pacarnya itu di mana saja pacarnya? Ada di Bondowoso, ada Probolinggo, Pasuruan. Bahkan yang hebat itu kepala suku di Kalimantan. Hebat itu, waktu ke rumah ketemu. Dia ngirim hadam ke rumah, perhatikan. Pak Ustadz berbisik, itu pacar saya ngirim jin itu dari Kalimantan, ngintip saya. Sampai seperti itunya. Jadi dimanapun dia bertemu, kenapa? Karena ada tilik sandinya. Jadi kepala suhunya itu ngirim jin untuk memata-matai. Makanya waktu dia ketahuan. Kenapa? Jinnya yang Kalimantan itu datang ke rumah saya itu. Alhamdulillah tadi. Nah, kembali. Jadi ini palinglo, pasake karena sihir lagi. Gitu. Jadi kesimpulannya sihir itu ada 3. Ada jin nasab, ada jin amalan, ada jin kiri. Nah, tergantung apa si oning. Jadi harus mendeteksi diri. Caranya bagaimana untuk mendeteksi diri? Nanti kita kalau ada kesempatan ya, kalau ada kesempatan sekarang, kalau ada waktu kapan lagi kita rukyah. Kalau reaksi berarti itu ada indikasi jinnya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Makanya untuk mendeteksi kita ada atau tidak, cukup mendengarkan ayat-ayat yang saya bacakan langsung biasanya reaksi. Kalau ada, sudah. Jadi sudah. Kemudian tentang masalah yang mukena, kalau misalnya kita sujud terus mukenanya itu sampai ketutup gitu ya? Ketutup. Ini Dalam kitab Sulamul Munawwarah itu disebutkan auratul nisa fi shalah jami'u badniha illal wajhi wal kafain. Jadi auratnya perempuan di dalam sholat seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Makanya ketika ibu-ibu itu sholat lalu kemudian ini tertutup, ditutup mukena itu batal. Kenapa? Karena menutup wajah. Kenapa? Karena ketika sholat wajah ini tidak boleh ditutupi. Tangan juga kayak gitu tidak boleh. Pakai kaos tangan misalkan tidak boleh, tidak sah itu. Kenapa? Karena auratnya perempuan itu di dalam sholat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Makanya hati-hati ibu, kalau misalkan mukenanya terlalu pasepak ya, jangan sampai tertutup, karena itu termasuk kategori menutupi apapun bentuknya, baik alorso, baik asengkap, yang penting menutupi wajah itu batal sholatnya. Kenapa? Karena mukanya itu tertutup oleh mukena. Paham Bu ya? Jelas? Apalagi pertanyaannya? Kalau misalnya kita tertinggal 3 rakaat itu untuk yang melaksanakan yang ketiga 3 rakaat itu 2 rakaat Dipisah dengan tahiyat. Langsung 3 rakaat Langsung salam. Sebaiknya berdasarkan fikih. Jadi kalau misalkan sholat isya lalu kemudian rakaat pertama itu sudah tidak nutup, maka sisanya sesuai dengan regulasi sholat. Jadi kalau misalkan zuhur dipisah dengan tahiyat awal, dipisah pakai tahiyat awal sesuai dengan regulasi, sesuai dengan MUU, SOP sholat, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada, misalkan
subuh misalkan kan tidak ada tahiyat akhirnya, tidak apa-apa. Tetapi kalau duhur, isya, asar itu wajib ada tahiyat awalnya. Gitu. Begitu selesai rakaat pertama, rakaat kedua tidak pakai tahiyat awal, tidak boleh. Tidak boleh langsung ya, sesuai dengan SOP. Sesuai dengan tuntunan sesuai dengan ajaran para ulama. Terus tadi apa? Sudah ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua. Demikian Ibu anggota Yasinah beserta pengurus ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Saiful Kurniawan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan bersama ini. Selanjutnya mungkin acara doa, ya, doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim